Teman-teman, coba kita dengarkan pendapat Kapus Pen Kejaksaan Agung. Kenapa Sylvester Matutina belum ditahan? Kita dengarkan pendapatnya. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini, pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Nah, sekarang kita gunakan nalar hukum. Saya selalu mengajak teman-teman menggunakan nalar hukum. Dari wajah Bapak itu dulu ya, kita lihat dari wajah Bapak itu seolah-olah dia tidak bertanggung jawab, seolah-olah mereka juga keberatan gitu atas tindakan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang belum mengeksekusi Sylvester. Jadi dari wajah Bapak itu dia juga kesel gitu kan, belum dieksekusi oleh Kejari. Dia lupa bahwa Kejari Jakarta Selatan di bawah pengawasan mereka kan Kejagung. Jadi seolah-olah Kejari Jakarta Selatan dengan Kejagung ini berbeda gitu. Padahal sama. Kejari Jakarta Selatan, Kejaksaan Tinggi DKI sampai ke Kejagung itu satu dia. Sama dengan Polsek, Polres, Polda, Mabes. Sama. Jadi kalau misalnya kita tanya ke Mabes tentang perilaku Polsek, mereka akan menjawab, bahkan mereka itu adalah bagian gitu ya. Kalau mereka belum tahu, mereka bilang nanti saya cek. Kalau misalnya ada informasi tentang Polsek, Polres gitu, Mabes Polri itu tidak akan buang badan, pasti, oh iya nanti saya cek kebenarannya. Kalau memang benar, kami akan segera perintahkan untuk dilaksanakan. Kan begitu. Harusnya juga Kejagung juga ketika Kejari tersendat-sendat kerjaannya, Kejagung juga bertanggung jawab. Jadi kalau ditanya, bukan seperti tadi, coba nanti kalian tanya Kejari katanya. Harusnya dia menjawab. Kalau dia nggak tahu, oh saya belum tahu, nanti saya tanya Kejari. Kalau mereka belum melaksanakan, kami akan perintahkan segera supaya dilaksanakan. Kan begitu dia baru satu jaringan, satu kesatuan dia. Kalau Kejari dan Kejati, Kejaksaan Agung kan sama-sama satu kesatuan dia. Apa yang dilakukan Kejari itu tanggung jawab Kejagung juga sebagai atasannya. Kan gitu. Ini dari sini aja pun udah kelihatan aneh. Dari sini aja kelihatan seolah-olah mereka bagaimana gitu. Apa jangan buang badan? Bagaimana gitu buang badan gitu? Saya rasa enggak lah ya. Lain kali ya mudah-mudahan Pak Kejagung itu memilih orang-orangnya itu kira-kira kemampuannya itu nyambung, nalarnya bagus Pak, kira-kira itu. Jangan sampai masyarakat bingung. Tanya ke Kejagung, disuruh tanya ke Kejari. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam video tersebut di mana Kejari Jaksel manggil 3 kali dari sidang gugatan tak eksekusi Sylvester Matutina sehingga kampus dari PEN ini memberikan kata-kata yang menohok dan memperingatkan para Kejagung ini kalau mereka tidak menangkap segera Sylvester Matutina. Nah, Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia menuding Kejari Jakarta Selatan main kucing-kucingan dengan terpidana Sylvester Matutina ini, karena kita tahu bahwa Sylvester Matutina ini sampai sekarang masih belum dieksekusi. Tentu banyak orang-orang yang mengatakan kenapa sampai sekarang Sylvester Matutina belum juga ditangkap. Masa banyak orang yang mencari Sylvester ini satupun tidak mendapatkan kabar dari Sylvester Matutina ini. Tentu membuat geram para masyarakat, begitupun dengan orang lain. Nah, sidang pra-peradilan yang diajukan Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia atau ARUKKI atas tak dieksekusinya Sylvester Matutina kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 15 September 2025 untuk ketiga kalinya. Tentu ini membuat banyak geram para masyarakat kepada Kejagung ini karena mereka seakan-akan tidak becus dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka hanya berjanji saja untuk mencari Sylvester, tapi sampai sekarang masih belum juga ditemukan keberadaan Sylvester Matutina ini dan belum juga ditangkap. Nah,
sehingga para warganet banyak memberikan tanggapan-tanggapan negatif dan banyak orang memberikan kata-kata yang negatif di negara kita, padahal negara kita adalah negara hukum. Namun hanya karena seorang Sifal Samatutina ini, negara hukum kita dipermainkan hanya seperti permainan saja. Padahal negara kita adalah negara hukum. Tentu negara hukum adalah negara yang ketat dengan hukum tentunya. Namun karena Sifal Samatutina ini kebal dengan hukum, otomatis dia mempermainkan negara kita. Nah, atas tak eksekusinya Sifal Samatutina ini jadi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta pada 15 September 2025 untuk ketiga kalinya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak hadir meski pengadilan sudah melayangkan panggilan resmi yang ketiga kalinya kepada Sifal ini. Majelis Hakim memerintahkan Aruki menyiapkan alat bukti untuk persidangan selanjutnya pada Selasa 16 September 2025. Ketidakhadiran termohon hingga 3 kali panggilan ini patut diduga karena tidak siap menjawab alasan sah terkait belum dilaksanakannya eksekusi terhadap terpidana atas nama Sifal Samatutina ini, kata kuasa hukum Aruki, Rudi Marjono dalam keterangan tertulisnya. Dan Rudi menuding Kejari Jakarta Selatan ini main kucing-kucingan dengan terpidana. Ia juga menyoroti kinerja intelijen kejaksaan. Publik berhak bertanya apakah Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak bergerak atau faktor lain yang menyebabkan penundaan eksekusi ini, ujarnya di situ, karena dia udah banyak berjanji namun sampai sekarang masih belum memberikan bukti dari perkataannya tersebut bahwa akan segera mengeksekusi Sifal Samatutina ini atau menangkapnya, dan mereka sedang dalam mencari Sifal atau mencari keberadaannya. Namun yang dipertanyakan sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda bahwa mereka sudah menemukan Sifal. Berarti itu adalah permainan mereka. Tentu membuat Aruki ini geram juga kepada para Kejaksaan Agung, atau mereka juga bisa bekerja sama dengan Sifal sehingga sampai sekarang masih belum dieksekusi. Nah, menurut Aruki perkara ini menyangkut lebih dari sekedar kepastian hukum bagi Sifal Samatutina ini, sebab hal ini lanjutnya menyoal kredibilitas institusi penegak hukum dalam menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan 2 kali absen dari persidangan meski sudah dipanggil resmi. Aruki menilai sikap ini sebagai bentuk pelecehan hukum dan berencana melaporkan Kejaksaan Agung, Moda Pengawasan serta komisi-komisi dari Kejaksaan ini. Untuk ketiga kalinya, sidang pengadilan dengan nomor perkara 96 PID Pra 2025 PN Jakarta Selatan akhirnya dibuka pukul tanpa kehadiran termohon. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lanjut Rudi sebelumnya menyatakan ikut penasaran dengan jawaban Kejaksaan Iqbal eksekusi Sifal yang belum juga dilaksanakan. Tentu mereka mempertanyakan kenapa sampai sekarang belum dieksekusi atau belum ditemukan dengan keberadaan Sifal ini. Atau jangan-jangan kalian hanya sekedar memberikan rekayasa saja namun belum menjalankan tugas. Itu yang menjadi pertanyaan mereka kepada Kejaksaan Agung ini. Nah, sebelumnya menyatakan ikut penasaran dengan jawaban Kejaksaan Iqbal eksekusi Sifal yang belum juga dijalankan. Mereka menilai jaksa melanggar kode etik dan tidak menghargai pengadilan. Sifal Samatutina merupakan terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan ia juga sudah divonis bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan. Tentu penjaranya di tingkat kasasi, dan putusan itu dibacakan pada 16 September 2019 silam. Tentu itu sudah lama sekali, sekitar 6 tahun. Namun sejak putusan itu ingkrah 6 tahun lalu, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku eksekutor tidak kunjung melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
Sylvester dikenal sebagai pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski telah berstatus terpidana, Sylvester masih riwa-riwi tampil di televisi, termasuk dalam agenda diskusi dengan Roy Suryo perihal ijazah palsu Jokowi. Dan Sylvester tampil membela Bapak Jokowi di situ. Padahal dia masih dalam pencarian, namun dia masih sempat-sempatnya ya datang ke acara TV. Nah, baru-baru ini setelah publik mempertanyakan mengapa dia belum dieksekusi, tentu teman-teman kita mau mempertanyakan dan mau menemukan jawaban tersebut. Nah, Sylvester tidak lagi terlihat tampil di televisi. Ia bahkan mengajukan langkah hukum berupa peninjauan kembali atas kasusnya ke PN Jackson. Namun, Hakim PN Jackson mengugurkan permohonan PK Sylvester. Dengan demikian, kami nyatakan pemeriksaan ini selesai dan gugur, kata Hakim Ketua 1 Ketut Derpawan dalam sidang PK di Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2025. Seperti yang dilansir di antara, Hakim menyatakan surat pernyataan dari rumah sakit bahwa Sylvester masih dirawat tak bisa terima sejumlah pertanyaan. Menurut Hakim, tak bisa terjawab dalam keterangan surat tersebut. Sejak terkuatnya polemik eksekusi putusan ini, Kejari Jaksel selaku eksekutor bungkam. Tempo beberapa kali menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Iwa Catur Karyawan dan kepada Sanksi Intelijen Kejari Jakarta Reja Pratio Hondono, tapi tak ada jawaban soal mengapa Sylvester belum dieksekusi. Dan bertanda Kejari Jaksel Selatan meminta bertemu, namun hingga artikel ini ditulis tidak ada respon mereka. Artinya mereka hanya mengada-ngadakan saja. Sampai sekarang Sylvester Matutina masih belum ditemukan. Dia sudah menghilang entah kemana atau memang dia sedang disembunyikan oleh seseorang. Tentu kita tidak tahu bahwa apakah memang benar Sylvester ini disembunyikan oleh seseorang atau ada yang melindunginya. Tentu kita mempertanyakan tersebut. Nah, teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar mengenai tentang tanggapan teman-teman dalam menyingkapi video tersebut.